Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap belajar. Sebelumnya, saya ucapkan selamat atas capaian kalian sudah di kelas 12. Sebentar lagi kalian akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang sekolah menengah. Hal tersebut bisa terwujud tergantung dari usaha kalian dalam menghadapi tantangan dan rintangan di kelas 12 ini. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar walaupun di tengah pandemi dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, serta senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bab pertama yang dipelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAK dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini, cermatilah berita di bawah ini. Mendagri, partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi, mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada pemilu presiden atau Pilpres 9 Juli lalu. Dia menilai partisipasi pemilu Pilpres mencapai 70% adalah luar biasa. Ini partisipasi pemilih 70% itu luar biasa. Sudah bagus, kata Gamawan di gedung Kemendagri Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 23 Juli 2014. Ia mengatakan wajar jika persentase angka partisipasi pemilu legislatif atau pileg lebih tinggi dibandingkan Pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada pileg, kandidat dipilih lebih banyak. Kalau pileg kerabat ikut memilih, kandidatnya lebih banyak, 12.000 orang. Kalau Pilpres ini hanya 4 orang kandidat, ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui persentase tingkat partisipasi pemilu pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70%. Partisipasi Pilpres 2014 sekitar 70%. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan, kata Sigit. Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14%. Sedangkan pada Pilpres 2009, partisipasi pemilih adalah 72%. Namun, dia mengatakan angka 70% bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu legislatif 2014 mencatatkan 180.826.024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 mencapai 75,11%.
Dengan angka partisipasi itu 24,89% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT Pilpres sebanyak 109.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara. Nah, setelah kalian mencermati berita tersebut, coba analisis pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden atau Pilpres 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif atau Pileg 2014? 2. Berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihannya atau golput pada Pilpres 2014 sebesar 30%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 27,7% dan Pilpres 2004 24%. Berkaitan dengan hal tersebut, coba identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput tersebut. Berikan komentar di bawah juga ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.